Baik, begini untuk persoalan huruf 7 huruf dan 1 huruf ini para ulama berbeda pendapat ya. Umumnya mengatakan bahwa 7 huruf ini sudah dinasah menjadi satu huruf saja gitu. Sebelum Rasul meninggal sudah dinasah menjadi 1 huruf. Tapi ada juga yang berpendapat ini masih ada, bahkan terangkum di dalam Mushaf Utsmani. Jadi tulisan dalam Mushaf Utsmani itu mencakup sab'atu ahrufin itu yang kemudian kalau kita baca kitab Manahilul Irfan itu dimaknai sebagai 7 perbedaan di dalam pembacaan Al-Qur'an, di antaranya al-ikhtilaf fil ibdal, al-ikhtilaf fil mufrad wal tasniyah wal jam'i, kemudian fil tasrif ya, al-ikhtilaf fit tasrif, misalkan Rabbuna ba'ada baina asfarina Rabbana ba'id. Nah, ada yang baca ba'id, ada yang baca ba'ada, tapi yang satu dibaca Rabbana, satu dibaca Rabbuna misalkan begitu, atau al-ikhtilaf fil i'rab mahada basyarun misalnya. Jadi al-ahruf itu ditafsiri dengan perbedaan-perbedaan ini sehingga masih ada di dalam Mushaf Utsmani. Tapi saya ambil contoh misalkan Imam Tabari ya, dia mengatakan sudah nggak ada 7 huruf itu. 7 huruf itu sudah dinasah sebelum Rasulullah meninggal. Begitu versi beliau. Ini ada istilah di bidang ini ya. Nah, terus kemudian apakah didekatkan dengan metode hermeneutika? Saya terus terang saja belum begitu paham bagaimana cara mendekatkan dengan metode hermeneutika. Hermeneutika yang model apa? Tapi kalau untuk tafsir Quran di qiraat itu sudah saya masukkan di dalam kitab saya yang berjudul Ilmu Tafsir Usuluhu wa Manahijuhu. Artinya saya mengharapkan orang-orang atau para peneliti di Indonesia ini mengembangkan kajian itu, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan qiraat. Nah, itu artinya kita menafsirkan satu ayat dengan penggabungan 7 cara baca kalau ada 7, atau bahkan 10 cara baca jika ada 10 qiraat. Jika kita tadi memahami bahwa sab'atu ahrufin itu adalah perbedaan bacaan, maka kita bisa menafsirkan ayat dengan perbedaan bacaan itu. Misalnya adalah kalau kita baca Nisa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid la taqrabuna hatta yadhurna. La taqrabuhunna hatta yadhurna, itu ada yang baca hatta yatahharna. Ada 2 bacaan di situ, yang satu dibaca hatta yadhurna, ada yang baca hatta yatahharna. Yang kita baca riwayat Hafiz ini adalah hatta yadhurna. Dalam maknanya yadhurna itu adalah setelah sampai suci gitu, sampai berhenti haidnya. Tapi kalau yatahharna artinya sampai bersuci, sampai mandi. Nah, ini kan bisa kita gabungkan bahwa wanita itu yang haid baru boleh dikumpuli setelah dia berhenti haidnya dan juga setelah mandi. Jadi al-jam'u bainal qira'atain. Nah, pendekatan itu menurut saya lebih baik ya daripada pendekatan hermeneutik. Saya bukan berarti anti hermeneutik, tetapi jika ada petunjuk dari salafun as-saleh, kenapa kita tidak menggunakan metode yang itu saja? Karena cara seperti ini juga dipakai misalkan dalam tafsir Al-Bahrul Muhit, itu juga ya beberapa contoh dalam tafsir qiraat itu dipakai oleh beliau. Misalkan fatabayanu dibaca fatasabbatu. Jadi memahami fatabayanu itu juga kita gabungkan dengan pemahaman kita pada kata fatasabbatu. Jadi menerima kabar dari orang di samping tabayun juga ada tasabbut. Di samping mencari klarifikasi juga harus hati-hati, harus tenang dulu, harus memantapkan diri, tasabbut misalnya. Nah, ini contoh ya bahwa kita sebenarnya kalau kita kembangkan kajian-kajian kita dalam keilmuan Al-Qur'an, khususnya dalam qiraat tadi atau asab atau ahrufin ini, karena di situ akan ada persinggungan pada qiraat, maka kita tentu akan mendapatkan banyak sekali informasi-informasi yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Karena tahun-tahun ini saja sebenarnya ulama-ulama di tahun-tahun akhir ini, katakanlah abad 20-an atau abad 15 Hijriah, yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan satu qiraat.
Hanya qiraat Asim, Hafs dari Asim saja. Tapi ulama-ulama klasik, salaf soleh, itu mereka selalu mencari dari beberapa qiraat. Bahkan dari qiraat-qiraat syadzah, mereka sampaikan dalam tafsirnya untuk menopang atau mendukung makna dari penafsiran yang mereka sampaikan dalam kitabnya. Artinya bayangan qiraat asro, qiraat mutawatirah itu tidak lepas dari pikiran mufassir klasik. Masalahnya adalah ketika ditulis dalam kitab dan kitabnya itu berharokat, maka bacaan-bacaan yang lain menjadi hilang. Gitu. Sehingga kayak tidak ada perbedaan qiraat, sepertinya begitu akhirnya. Maka seorang fasir yang munsif biasanya dia akan menjelaskan bahwa tafsir saya ini mengikuti manhaj atau mengikuti qiraat Asim, qiraat Hafs an Asim. Mestinya dia harus memastikan itu di dalam mukaddimahnya. Karena kalau dia mengatakan menafsirkan Al-Qur'an, Al-Qur'an yang mana? Yang qiraat siapa begitu. Karena kalau qiraatnya A, tentu maknanya berbeda dengan qiraatnya B. Seperti tadi yadhurna yataharna. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalinas atau liturbu fi amwalinas. Liar buah supaya berkembang, kalau liturbu kamu mengembangkan, kamu ingin mengembangkan. Misalkan kalau kita gabungkan. Dan ulama-ulama dulu mereka tidak abe dengan penafsiran-penafsiran dalam lintas qiraat ini. Nah, ini tadi yang saya ingin jelaskan tentang jadi perbedaan pandangan tentang huruf-huruf tadi ya. Terima kasih.